Halo, selamat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat cara rekap absen online secara otomatis. Jadi nanti hasil rekapannya itu akan terlihat seperti daftar absen di Excel ya. Nah, tampilannya seperti ini saya tunjukkan. Jadi setelah nanti kita rekap dari absen yang kita buat berbasis Google Form, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia akan terekap secara otomatis, dan nanti kita juga bisa mengisi absen ini siswa yang melakukan absen terlambat ataupun yang tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja teman-teman ya. Ini saya tutup. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat cara membuat form absen dengan Google Form. Itu sudah saya buat. Nanti link cara membuatnya itu saya akan cantumkan di deskripsi dari video saya ini ya. Siapa tahu teman-teman lupa cara membuat form absen sederhana dengan cepat di Google Form. Nah, setelah form absen itu sudah selesai kita buat, nah sekarang kita ingin bikin rekapannya ya. Saya akan buka form absen yang saya sudah buat sebelumnya di sini ya. Nah, ini dia. Ini adalah form absen yang sudah saya buat kemarin ya, dan sudah saya coba isi 2 kali seperti ini. Ini nanti cara membuatnya saya akan cantumkan di deskripsi video YouTube saya ini. Silakan nanti dibuka di bagian bawah video saya itu ada deskripsinya. Silakan di sana ada linknya, saya akan cantumkan. Nah, sekarang kita akan buat rekapannya dengan cara teman-teman klik jawaban. Tapi sebelum lanjut, teman-teman harus mengerjakan ini di laptop atau PC ya. Jangan bekerja di HP karena takutnya banyak fitur yang tidak bisa kita optimalkan. Nah, dari sini kita klik jawaban ya. Ada pertanyaan, jawaban, setelan. Kita klik jawaban. Nah, setelah kita klik jawaban, teman-teman ya. Nah, di sini kita klik plus ini ya, membuat spreadsheet. Yang ini, yang plus warna hijau ini kita klik. Kemudian kita langsung aja buat di sini ya, kita klik buat di kanan bawah. Nah, setelah kita buat seperti ini tampilan dari spreadsheet yang akan kita gunakan sebagai tempat merekap. Nah, bagi siswa yang sudah melakukan absensi akan kelihatan di sini ya teman-teman ya. Absennya akan kelihatan. Tentunya, nah kalau muncul yang kayak gini kita oke aja. Ya, kita oke kayak gini ya. Tentunya pasti masih berantakan tampilannya ya. Dan sulit untuk dilihat nanti kalau sudah terisi banyak. Nah, sekarang kita langsung saja kerja membuat rekapan. Yang pertama teman-teman kerjakan, ini Google Spreadsheet ini sheet form response 1 ini kita ganti nama ya. Di bawah ini ada form response 1. Yang ini kita ganti nama, caranya klik kanan di sini. Kemudian kita pilih ganti nama atau rename. Klik ganti nama, kemudian kita bikin tulisan yang sederhana aja, respon. Ya, biar gampang nanti kita memasukkan di rumus. Jadi respon huruf kecil semua. Kalau mau huruf besar semua boleh, mau kombinasi juga silakan. Jadi saya bikin sederhana seperti ini. Dan yang lainnya kita biarin aja, kita nggak utak-atik ini ya, karena nanti ini adalah tempat untuk menerima semua absen yang akan masuk. Jadi kita biarkan. Nah, langkah kedua teman-teman buat kode, buat sheet kode ya, buat sheet kode. Caranya di sini ada tambah di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ini, paling pojok ini ada tambah sheet. Kita klik tambah sheet. Nah, di sini akan muncul sheet 2 seperti ini ya teman-teman. Kita ganti aja biar gampang. Ini kita ganti nama ya. Klik kanan, pilih rename atau ganti nama. Saya pakai kode. Ya, saya ganti nama sheet 2-nya itu dengan kode. Huruf kecil aja semua. Ini nggak bermasalah ya, nggak huruf besar, huruf kecil. Nanti saya bikin yang simple seperti itu. Nah, kita mulai mengkodekan respon yang ada di sheet respon ini ya. Kita akan kodekan di sini. Yang pertama, kita ingin menampilkan tanggal dan waktu siswa absen. Jadi timestamp-nya kita ingin tampilkan di A1 di sini ya teman-teman. Berarti kita bikin rumus di timestamp-nya ini
Ya, saya ulangi. Di timestampnya ini kita akan bikin rumus agar dia bisa ngambil data di respon ya. Caranya untuk rumus di Google Spreadsheet, setiap kita bikin rumus kita awali dengan tanda sama dengan. Jadi kita ketik tanda sama dengan dulu. Oke. Kemudian kita pergunakan formula array. Array formula itu artinya dia akan membaca semua data ke bawah. Jadi saya pakai array formula. Jadi hati-hati nulis rumusnya ya teman-teman ya. Array formula kalau kurang karakter satu saja dia nggak akan berfungsi. Nah, setelah kita ketik array formula, kita inginnya ngambil data di respon A1 ke bawah semuanya gitu ya. Array formula kurung buka. Nah, kurung buka kita ingin mengambil respon. Jadi di sini ya, kita klik respon. Yang kita ambil adalah di A1 di sini. Ini A1, ini tertutup dengan rumus. Harusnya diklik ya, klik. Tapi kalau ini tertutup dengan rumus, ini kita tahu ini di A1. Jadi kita ketik saja A1 kayak gitu ya. A1 kemudian titik 2 A. Itu artinya kita mengambil semua data di kolom A, mulai dari A1 sampai ke bawah kayak gitu ya. Jadi array formula A1.2A kita ngambil semua data yang ada di sini nanti. Jadi nanti kan akan di absen terus menerus, ini akan terus bertambah. Jadi kita ngambilnya kayak gini ya. Setelah itu kita buat kurung tutup, enter. Ya. Kita lihat yang salahnya di mana ini. A1, oh ya, dia responnya nggak dibaca ya, yang ini ya. Array formula A1, ini kan dia ada di set respon, sedangkan kita langsung masuk di kode. Berarti di sini ketik aja ya, kalau kayak gini muncul kita ketik aja respon. Tulisannya samakan dengan di sini ya teman-teman ya. Ini respon huruf kecil semua, tidak ada huruf besar. Jadi saya bikin kayak gini aja, respon. Kemudian kita ketikkan tanda seru. Artinya kita menyuruh dia ngambil data di sheet respon dari A1 ke A1 sampai A terakhir gitu maksudnya. Ini tanda seru, kita nyuruh dia ngambil data di respon. Tadi kan nggak ada respon. Oke, kita enter. Ya, nah ini udah masuk, udah dibaca seperti ini. Nanti setiap data yang ada di respon ini dia akan ambil dan kita dimasukkan ke kode. Nah, kita udah ngambil timestamp. Kemudian yang kedua, kita ingin menampilkan di B1 ini adalah pilih kelas. Pilih kelas karena kita akan mengacu ke kelas sebagai kode yang di sini. Kita akan pilih kelas. Rumusnya sama saja, sama dengan array formula kurung buka. Kita mau ngambilnya di respon di sini ya, respon. Jadi kita klik aja respon. Nanti kalau gagal kayak tadi boleh. Nah, respon. Dia nggak muncul ya, nggak muncul karena ini harusnya diklik kayak gini, klik. Tapi yang dibaca adalah B2, yang kita inginkan dari B1. Berarti ini kita ganti aja dengan 1 ya. Nah, kayak gitu, respon tanda seru artinya kita suruh dia ngambil di set respon B1.2B. Jadi di kolom B semua ke bawah kayak gitu. Kurung tutup. Array formula kurung buka respon tanda seru B1 sampai B. Jadi di kolom B semua dari B1 ke bawah akan diambil. Ya, kalau teman-teman sulit nanti ini di print screen saja, di screenshot, dibesarkan, kemudian tinggal ngikutin ini aja. Itu gampang ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah muncul kelas siswa. Tadi yang di sini direspon kita bisa cek ya, kelas 12 ngabsen, kelas 11 ngabsen. Jadi di sini ditampilkan seperti itu ya. Kemudian di C kita ingin menampilkan nama siswa yang melakukan absensi. Kita pergunakan rumus di C seperti ini ya. Ini agak panjang teman-teman. Jadi biar kelihatan semua bisa di screenshot, ini saya tarik ke bawah dulu kayak gini ya. Ya, segitu ya. Nanti di sini rumusnya kelihatan. Baik, saya mulai dari rumus sama dengan array formula juga. Kenapa pakai array formula? Agar nanti dipergunakan untuk ke bawah gitu. Kurung buka if. Kita pergunakan logika di sini jika kita pakai data logika pertama adalah kelas di sini ya. Di kelas. Jadi
jika ini kelasnya ada di kelasnya ini ada di B ya, ada di kolom B baris kedua, kolom B baris kedua, sehingga kita bikin if kurung buka dulu ini ya B nih ya kelasnya nih, pilih kelas. Jadi kita mulai dari B1 atau boleh aja diklik sih boleh. Jadi saya ketik B1 kayak gitu ya, B1 sampai B, artinya di kolom B dari B1 ke bawah kayak gitu ya. Itu jika di kolom B1 sampai B ke bawah itu sama dengan pilih kelas, artinya muncul data pilih kelas. Nah, tulisan pilih kelasnya ini harus betul-betul sama ya teman-teman ya. Saya tulis pilih kelas tapi diapit dengan tanda petik 2 dulu kayak gini. Kita bikin tanda petik 2 dulu, habis bikin sama dengan tanda petik 2. Maaf, tanda petik 2 sekalian, bukan 2 kali tapi sekali munculnya 2 kayak gitu ya. Kemudian ketik pilih kelas. Nah, di sini hati-hati ya kalau salah ketik ya, pilih kelas. Di sini ada titik 2 ya teman-teman ya. Ini ada spasi, jadi ketikanya diikuti dengan spasi juga. Kemudian di sini ada tanda petik, maaf bukan tanda petik, ada tanda titik 2 tanpa spasi, berarti kita bikin tanda titik 2 nya juga tanpa spasi. Jadi kita ngikut sama persis nih agar datanya dibaca. Kalau setelah ini ada spasi, kita isi spasi. Nanti ini kita sesuaikan dengan yang di sini ya teman-teman ya. Yang di sini, ya yang ini. Pilih kelas. Di sini akhirnya ini nggak ada spasi. Jadi di sini ngikut dia, biar nggak salah. Nah, titik 2 karena nggak ada spasi, kita langsung tutup dia dengan tanda petik 2 ya, tanda petik 2 kayak gitu ya. Kemudian kita ingin mencantumkan apabila di B itu muncul pilih kelas, maka kita ingin mencantumkannya. Jadi titik koma di sini ya, setelah titik 2. Maaf bukan titik 2, setelah tanda petik 2 kita bikin titik koma. Kemudian yang kita ingin tampilkan di sinilah nama siswa. Jadi diapit dengan tanda petik 2 kayak gini ya. Nama siswa. Oke, kayak gitu ya, nama siswa. Jadi nanti jika di B1 dia muncul pilih kelas, maka cantumkanlah di C ini nama siswa kayak gitu. Nah, kemudian sekarang di B2 ke bawah ya, di B2 ke bawah kan ada data. Maka kita akan meminta pengambilan datanya. Jadi kita buat logika yang kedua. Ini titik koma dulu ya. Kita bikin logika yang kedua if kurung buka. Ini masih di B ya, di B. Jadi kita ketik aja biar cepet. B1 titik 2B. Jadi B1 sampai B. Itu apabila ini kita bikin sama dengan dulu. Apabila di B1 sampai B itu muncul kelas siswa dengan kode. Nah, ini teman-teman nggak boleh salah ya. Kita ambil yang di sini aja. Yang ini. Nah, ini klik sekali, klik kanan copy, kita pakai yang di sini aja. Pastekan di sini. Mudah bisa diedit. Paste ya, kayak gitu ya. Kemudian ini kita apit dengan tanda petik 2. Harus kita apit karena dia berupa teks, bukan berupa angka ya. Udah. Kemudian kita akan ngambil apabila di sini ya, maksudnya ini apabila di B ini muncul data 10II1, maka kita akan minta dia ngambil datanya jadi titik koma ini ya, habis tanda petik 2 titik koma, kita suruh dia ngambil datanya di respon, diklik respon. Oke, udah diklik respon. Data yang kita ambil di C ya, ini kan ini untuk 10, 11, 12 ini kebetulan tertutup dengan rumusnya ini C, D, E. Di C ini kelas 10, 11, 12. Jadi yang di C yang kita ambil adalah C1 sampai C. Jadi kita ambil di sini C1. Kita klik aja dulu di sini ya. Nah, ini kan C2 ya. Kita ganti dengan C1 titik 2 C. Itu artinya kita ngambil data dari C1 sampai C terakhir kayak gitu ya. Udah gitu. Ini kan udah selesai satu logika. Kita mau ngambil yang kelas 11-nya. Jadi berapa kelas pun yang akan kita buatkan absen, kita buat logika sebanyak itu gitu ya teman-teman ya. Kita bikin logikanya yang kedua untuk kelas ini. Saya nggak pakai copy paste biar sambil latihan ya. Saya bikin if lagi di sini, if kurung buka. Tetap data kuncinya ya di B1 sampai dengan B yang ini ya, Jadi kita buatnya di sana. Kita ketik aja ya B1
titik 2B. Nah, jika di B1 jika di kolom B itu data yang dimunculkan jadi sama dengan kita ambil kelas yang kedua yang ini. Kita klik kanan copy. Kita tempelkan aja di sini, klik kanan paste. Di paste ya. Kemudian ini kita update dengan tanda petik 2 karena dia berupa karakter atau teks. Nah, udah. Nah, ini artinya jika di kolom B dari B1 ke bawah ini kalau muncul data 11 IIS, maka kita suruh dia ngambil data, jadi titik koma di sini, titik koma buat kita suruh dia ngambil data di respon yang, jadi kita klik respon ya di sini ya, kita klik respon. Udah diklik respon seperti ini, kita suruh dia ngambil data di D1 ya. Kita klik dulu aja di sini di D ini. Nah, kita ganti duanya ini menjadi 1. Kemudian titik 2D artinya di kolom D1 ke bawah kayak gitu ya. Kemudian ini titik koma lagi. Nah, kita bikin lagi logika yang ketiga untuk kelas 12-nya. Logika yang ketiga, jadi saya buat lagi if kurung buka dari B1 sampai B itu jika sama dengan, nah baru kita cari kelas lagi di sini, kelas 12 yang ini ya. Klik kanan copy bukan paste ya. Kemudian di sini klik kanan paste. Nah, ini kita update juga dengan tanda petik karena ini berupa teks. Tanda petik. Oke, tanda petik udah. Nah, apabila di kolom B tadi dari B1 sampai B terakhir itu memunculkan data 12 IIS, maka yang kita minta dia mengambil datanya di respon. Jadi titik koma sekarang, klik respon lagi. Udah diklik respon, kita minta dia ngambil data di E ini. Jadi pastikan responnya aktif ya. Responnya aktif, kita klik di E. Tapi kita ganti E-nya ini menjadi E1. E1 titik 2 E artinya di kolom E1 ke bawah kayak gitu ya. Nah, udah ini kita tutup. Nah, apabila kosong dia kita minta tampilkan kosong kayak gitu ya. Ini titik koma dulu, jadi dia pindah ke bawah kayak ini ya, titik koma. Kemudian kita bikin tanda petik 2, spasi tanda petik 2 itu artinya apabila tidak ada data biar ditampilkan kosong. Baru kita bikin kurung tutup sebanyak kurung buka yang tadi kita bikin ya. 1 2 3 4 5 ya. Kurung tutupnya 5 kali. Oke. Ya. Udah kayak gitu ya. Teman-teman kalau bingung silakan ini di screenshot saja, di print screen, kemudian tinggal ngikutin saja. Asalkan teman-teman form absennya di awal itu sama dengan saya buat, ya rumus ini kita bisa gunakan. Tapi kalau beda sedikit aja beda, rumus ini nggak bisa digunakan. Apalagi di penulisan kelas ini disesuaikan dengan kelas teman-teman yang teman-teman buat. Dan logika ini nanti jumlahnya banyaknya ya sesuai dengan kelas yang ada. Kalau 5 kelas kita bikin 5 logika kayak gitu ya. Kalau 6 kelas teman-teman ngajar kita bikin 6 logika. Jadi ini kebetulan 3 kelas kita cuma bikin 3 logika ditambah lagi logika yang pertama untuk menampilkan nama siswa kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih agak bingung, di print screen aja diikutin. Kalau masih bingung lagi nggak ngerti, oke, tinggalkan pesan di kolom komentar video ini nanti ya. Silakan tanya-tanya. Atau mau dibuatin langsung, silakan japri saya, tinggal kirimkan email dan passwordnya, kemudian kirim data siswa, nanti saya buatkan rumusnya. Itu cara singkatnya. Oke ya, ini kalau udah selesai kita enter aja. Nah, nama siswa udah muncul sesuai dengan rumus. Nanti berapapun yang ngisi data dia akan dimunculkan sesuai kelas dan namanya. Ini kolomnya bisa kita besarin, kita lebarin kayak gini aja. Oke ya, nama, timestamp, kelas, nama udah. Yang ketiga kita ingin menampilkan kode karena kode ini akan dijadikan sebagai acuan untuk merekap absen. Jadi di sini di D1 ini kita ingin membuat kode siswa ya. Caranya gimana? Kita pakai rumus untuk membuat kode siswa. Rumusnya adalah pakai array formula juga ya, teman-teman ya. Langsung saja sama dengan array formula kurung buka. Array formula kurung buka. Kita pakai logika juga di sini, if kurung buka lagi.
data yang kita pakai acuan adalah nama siswa, jadi C yang ini ya. Jadi saya ketik aja biar cepet, C1.2C. Itu artinya kita ngambil data di kolom dari C1 ke bawah kayak itu ya, C1C. Nah, jika di C1 ini sama dengan, jadi kita bikin sama dengan tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Ini keyboardnya udah main-main, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Tanda petik 2 kita ketik nama siswa dengan format ketikan yang persis sama dengan di sini. Kalau huruf besar, kalau ada spasi, spasi. Kalau ada titik 2, ada titik 2, kalau enggak ya enggak. Jadi samakan persis, kemudian kita tutup dengan membuat tanda petik 2 lagi di belakangnya. Nah, setelah itu, ini artinya ya, jika di C1 itu muncul data nama siswa kayak gitu ya, maka kita minta dia memunculkan, maka titik koma kita buat di sini. Kita ingin dia memunculkan nama kode siswa. Ini tanda petik 2. Tanda petiknya main-main lagi. Oke, tanda petik 2 kode siswa. Itu ya. Jadi apabila di C1 itu muncul nama siswa, maka tampilkanlah di D itu kode siswa kayak gitu. Kemudian baru kita ambil logika yang kedua untuk mengambil data di bawahnya. Caranya ini titik koma dulu buat setelah tanda petik 2 titik koma. Kemudian kita bikin if kurung buka. Kemudian yang data kita gunakan adalah data yang ada di C ya, di nama siswa ya, di C ya. Jadi di C, jadi kita bikin aja C1 tanda titik 2 C gitu ya, C1C sama dengan apabila DC itu kosong gitu ya. Saya bikin tanda petik spasinya sekali aja, tanda petik spasi, tanda petik kayak gitu ya. Apabila datanya kosong itu ya, maka itu titik koma ya, kita bikin titik koma, maka buatlah data itu kosong juga, tampilkan data kosong di sana gitu ya. Nah, kemudian logika yang kedua kita sambungin aja kayak ini, titik koma lagi. Kita mau ngambil apabila di C itu ada data gitu maksudnya ya, maka kita akan membuat kode sekarang. Jadi setelah tanda petik spasi tanda petik titik koma, kita ngambil data dari B dulu, dari kelas, dari sini. Berarti kita buat di sini B1 sampai B, artinya kita ngambil data di kolom B yang ini ya. Kemudian kita ingin mencampurnya, berarti kita isi tanda dan, kita ngambil juga jadi tanda dan. Kita ngambil juga datanya di C yang ini ya, di nama siswa ini, tapi yang akan kita pakai adalah nomor absennya yang di depannya ini. Makanya kemarin kan saya membuat langsung dengan nomor absen karena ini kita pakai kodenya. Jadi setelah B ini tanda dan, jadi B1.2B tanda dan. Kita bikin lagi di sini, kita tuliskan left dulu. Kenapa saya buat left? Karena kita ingin ngambil datanya dari kiri ya, data yang di sini left. Kemudian kurung buka, kita ngambil data di C ya, C1, kita ketik aja C1.2C, artinya dari kolom C1 ke bawah kayak itu ya. Nah, yang kita ambil kan 2 digit ini aja ya, dari kiri nomor absennya. Makanya saya bikin 0102, kalau langsung 1 nanti dia nggak kebaca, malah error. Nah, kita dari C1 ke C, data yang kita ambil hanya 2 data, 2 digit. Tapi kita bikin titik koma kayak gini ya, baru ketik angka 2. Itu artinya kita nge-mix data dari kelas dan nama siswa, dan nama siswa ini yang kita ambil hanya nomor absen kayak gitu. Ya, kemudian ini kurung tutup dulu rumusnya, dan kita tambahkan lagi kode. Kita bikin tanda dan lagi, kita tambahkan kode dari sini, dari tanggal siswa ngabsen. Jadi kalau siswanya ngabsen di luar tanggal pertemuan nanti dia nggak muncul gitu. Jadi kita pakai kode tanggal juga. Caranya gimana? Setelah kita bikin tanda dan kayak gini ya, kita ketikkan dulu teks, karena kita ngambil teks ini berupa teks ya, bukan huruf ya, bukan number ya, bukan angka ya. Teks kurung buka A1, jadi yang ini ya, tanggalnya ini ya, A1 sampai A kayak gitu ya, A1 sampai A, titik koma. Yang akan kita minta adalah apa? Tanggal, bulan, dan tahun ya, tanggal, bulan, dan tahun. Berarti
kita tampilkan di sini setelah titik koma tanda petik 2. Main-main lagi tanda petiknya. Tanda petik 2 kita munculkan date, dd, month, dan year. Kayak gitu ya, dd, year. Jadi ini adalah tanggal, dd-nya, m-nya adalah bulan, year-nya adalah tahun. Kemudian kita tutup dengan membuat tanda petik 2 lagi. Kayak gitu ya. Nah, ini udah kita membuat kombinasi kayak gini kode. Kita berapa bikin kurung buka? 1, 2, 3, 4, berarti sekianlah kita bikin kurung tutup ya. Kita bikin aja 1, 2, 3, 4, enter. Setelah di enter, kode akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kode inilah yang nanti akan kita jadikan dasar merekap. Nah, setelah kode kita ingin menampilkan juga kehadiran anak-anak ya, kehadiran keterangannya. Jadi saya buatkan di E1 ini dengan rumus sama dengan array formula kurung buka keterangan ya. Jadi kita klik respon. Setelah kita bikin kurung buka, kita klik respon, kemudian kita pilih keterangannya di F yang ini ya, F1 kayak gitu. F1 titik 2F artinya kita ngambil data dari kolom F1 ke bawah. Kurung tutup, enter. Oke, keterangan udah muncul di sini. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai teman-teman ya. Kita tinggal bisa dah kita bikin rekapnya. Tapi saya ingin membatasi siswa itu absennya jam berapa. Karena gini ya teman-teman ya, Google Form ini begitu kita bikin aksesnya itu bisa diisi lebih dari 1 kali, maka jam berapapun siswa ngabsen akan kelihatan. Jadi misalnya nih ya, kita ngajarnya itu jam pertama jam 7.30 kita ngajar dan selesainya jam 9. Nah, kalau kita membagikan link absen di WA group itu kan masih tetap aktif dia ya. Masih tetap aktif meskipun siswa itu ngabsennya jam 6 sore, jam 9 malam, jam 10 malam masih bisa diisi. Dan akan terekap itu ya. Nah, untuk menghindari itu maka kita berikan batasan waktu sekarang. Jadi siswa yang mengabsen di luar waktu itu ya biar dia itu terlambat atau kosong lah. Terlambat atau kosong. Maka di kolom F ini kita akan tambahkan timestamp lagi. Timestamp yang akan kita ambil hanya waktunya ini saja ya teman-teman, waktunya ini. Jadi di F ini, jadi kita klik di F1 ini, kita buatkan rumusnya pergunakan array formula kurung buka. Kita ingin mengambil data di A1 ini ya, di timestamp ini, array formula, tapi agar tidak dibaca 0, kalau kosong nanti kan dibaca 0, berarti kita tambahkan logika juga. Setelah bikin array formula kurung buka, kita ketik if kurung buka lagi, ya, kita klik di A1 di sini ya, di timestampnya ini ya. Oke, kita klik A1 ya kayak gitu, titik 2A artinya A1 ke bawah gitu ya. Jika A1 titik 2A itu kita bikin sama dengan kosong, jadi tanda petik 2, kita bikin lagi tanda petik sekali ya, 2 kali kayak gini ya. Ini artinya apabila data kosong kayak gitu ya, maka titik koma kita nyuruh tampilkan data kosong juga kayak gitu ya. Jadi apabila di A1 sampai A ini tidak ada data, tanda petik kayak gini, maka kita suruh juga dia menampilkan data kosong. Jadi titik koma tanda petik. Baru logika yang keduanya, apabila terisi, apabila ada data kayak gitu ya, apabila ada data maka titik koma kita bikin ya. Ini maka ini titik koma, suruh dia ngambil di A juga. Kita bikin kurung buka, kita ketik teks ya, karena ini berupa teks bukan number. Kurung buka kita ambil yang di sini juga, A1 sampai A titik 2A. Kemudian titik koma, yang kita ambil adalah jam dan menit. Berarti tanda petik 2 hours dan M minutes ya gitu. HMM. Jadi jam dan menitnya. Setelah itu kita kunci dia, kita akhiri dia dengan tanda petik 2 juga. Jadi diapit ya. Tanda petiknya nih main-main. Ya kayak gitu ya. Jadi
Kalau berupa teks kita update dengan tanda petik. Nah, berapa kali kita bikin kurung buka, maka sekian kali kita bikin kurung tutup. Oke, saya bikin kurung tutup. Nah, silahkan di screenshot kalau bingung gitu aja, tinggal ngikutin aja. Oke, enter. Nah, di sini akan kita akan ngambil jam dan menitnya aja. Baru di G kita akan membuat kehadiran siswa di sini di G ya, di G1. Caranya kita pergunakan rumus sama dengan array formula kurung buka. Kita masih menggunakan if. Kita ketik if kurung buka lagi. Kita ngambil datanya di C ya, C1 di nama siswa ini. Jadi kita ketik aja C1.2C. Kita ngambil datanya di C1 ke bawah kayak gitu ya. Boleh diklik, boleh diketik. Saya ketik aja. Di C1 ke bawah apabila dia muncul nama siswa, berarti kita bikin sama dengan tanda petik 2, macet lagi. Oke, tanda petik 2. Kita ketik nama siswa, huruf pengetikannya ikutin persis dengan yang di sini. Kemudian kita tutup dia dengan tanda petik 2 juga. Aduh, tanda petiknya ini ya kayak gitu ya. Tanda petik 2 juga. Kemudian kita ingin menampilkan jadi seperti ini ya. Jika di C1 sampai C itu muncul nama siswa, maka kita minta dia memunculkan kehadiran. Maka kita bikin titik koma tanda petik 2 kehadiran tanda petik 2. Kayak gitu. Itu logika yang pertama. Kemudian kan logika yang kedua kita buat tanda titik koma lagi, titik koma kita ketik if. Untuk logika yang kedua if kita ngambil datanya di mana? Di A1 di sini ya, di timestamp A1. Jadi kita if kita bikin kurung buka dulu, kita klik di A.2A1.2a kayak gini ya. If kurung buka A1.2a kayak gitu, kita mau ngambil datanya. Kita ketik sama dengan tanda petik kosong. Ini artinya apabila di A itu nggak ada data gitu maksudnya ya, nggak ada data, maka tampilkan juga dia tidak ada data. Titik koma tanda petik spasi tanda petik, biar rapi gitu, kosong. Kemudian logika yang ketiga if, kita buat if lagi. Nah sekarang acuannya adalah ini ya teman-teman ya, acuannya adalah jamnya ngabsen. Oke, jamnya ngabsen, maka kita minta if kita ketikkan kurung buka dulu ya. Maaf, kurung buka dulu teks. Kenapa teks? Karena kita ngambil data di sini di A. Teks kurung buka lagi A1.2a. Itu artinya kita ngambil di sini ya, A1.2a. Kemudian titik koma yang kita ambil adalah jam dan menitnya, berarti tanda petik hours titik 2 ya, isi titik 2 minute tanda petik 2 kayak gitu ya. Kita ngambil jam dan menitnya, kurung tutup lebih besar dari, nah lebih besar, kita bikin ada lebih besar. Ini maksudnya apa? Apabila di kehadiran apabila di A1 nya ini nanti lebih besar dari timestamp, jadi lebih besar dari timestampnya di sini ya, maka dia akan kita minta dia T atau terlambat kayak gitu ya, terlambat. Jadi di sini setelah tanda lebih besar, teman-teman memasukkan jam berapa terakhir teman-teman ngajar. Misalnya nih ya, saya ngajarnya di sekolah ada jam terakhirnya di jam 1. Di jam 1 siang terakhir kita ngajar. Maka di sini lebih besarnya itu kita pakai 13.00. 13.00 itu jam 1 ya, jam 1 siang. Nah, misalnya kalau saya nih ngajarnya siang ya, jam siang, terakhir saya ngajar jam sore, dan jam terakhir itu berakhir di pukul 6.30, setengah 7 malam. 6.30 berarti 6.30 itu 18.30 ya. Maka saya buat di sini 18.30. Diapit dengan tanda petik 2 18.2 30 tanda petik 2. Jadi jamnya ini teman-teman nanti menyesuaikan jam berapa teman-teman mau terakhir nutup absen gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua kelas. Karena apa? Karena absen yang kita bikin ini sekalian satu form absen untuk semua kelas. Maka
absennya ini kita akan tutup di jam terakhir. Nah, misalnya gimana kalau saya ngajarnya ada jam pagi, terakhirnya jam 9 pagi, ada jam pertengahan, terakhirnya jam setengah 11, dan ada jam terakhir, terakhirnya jam 1. Yang mana mau kita tutup? Ya nggak mau ya kita tutup, kita pakai penutupannya di jam paling akhir saja. Kecuali teman-teman mau agak ribet membuat absen per kelas. Jadi kelas 10 misalnya kita lainin absennya, ya kita enak nutupnya itu jam terakhir kita ngajar di kelas itu. Kelas 11-nya kita lainin, berarti kita tutupnya jam terakhir di ngajar di kelas 11. Tapi karena ini absennya jadi 1, berarti kita pakai secara umum, kelas kita berakhir jam berapa, sekolah kita berakhir jam berapa. Kalau sore misalnya jam 6.30, kalau siang mungkin jam 2 pukul 14, itu silahkan ya. Jadi ini menyesuaikan. Setelah itu kita ingin menampilkan ya, apabila lebih besar dari ini, apa yang akan kita tampilkan? Titik koma. Saya akan menampilkan tanda T kayak gitu. Kenapa T? Itu artinya terlambat ya. Berarti kalau siswa ngabsen di luar jam itu dia udah terlambat ya. Jadi kalau siswanya ditanya, Pak saya udah ngabsen kok nggak ada, kita cek, oh ini keterangannya T, berarti Anda itu ngabsennya terlambat. Boleh juga kita isi kosong, ini T-nya ini kita hapus, berarti langsung kosong, ini agak killer gurunya. Jadi begitu terlambat langsung kosong, nggak terekap, boleh. Tapi kalau kita ingin tahu, siapa tahu ada siswanya yang ngeyel, saya ngabsen kok nggak ada, kita isi kode T, berarti kalau T itu dia terlambat. Kita tinggal cek aja kamu jam berapa ngabsen, nanti di sini akan kelihatan jamnya ngabsen. Oke ya. Kemudian data yang akan kita minta nanti di E ya. Di E datanya ya. Data yang tidak terlambat atau lebih kecilnya di E, jadi titik koma E1 sampai E1.2 E. Boleh E besar, boleh E kecil, boleh. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Berapa kita bikin kurung buka? Kalau teman-teman masih bingung, silakan ini di screenshot saja, diikuti. Tinggal nanti penyesuaiannya di jam terakhir kita mau tutup absennya jam berapa ya. Kemudian kodenya mau isi T atau kosong. Kalau udah kita enter ya, hadir. Nah misalnya nih ya, kita rubah tutupnya ini ya di sini ya. Tutupnya ini kan dia ngabsennya pukul 12.04. Misalnya nih ya, kita bikin di sini 12.03. Gimana hasilnya? Oke, yang ini hadir, yang ini T. Kenapa T? Karena ini dia sudah ngabsennya di 12.04 lewat 1 menit. Yang di sini 12.03. Itu fungsinya kita mengisi ini untuk mengetahui yang terlambat dan yang absen. Oke, nanti ini menyesuaikan ya, boleh saja. Jadi saya biarkan. Nah, di kode kita sudah selesai bekerja, tinggal kita membuat rekapnya ya teman-teman ya, rekap per kelas. Oke, saya buat rekap per kelas di sini saja. Saya tambahkan sheetnya. Kita klik plus di sini. Nah, kemudian di sini kita klik kanan, ganti nama. Kita pakai kelas 10 IIS 1. Ini rekapnya. Baik, di sini dari A1 kita mulai bekerja. Saya isi nama identitas sekolah dulu, SMA Yodiapura. Kemudian di sini daftar hadir siswa. Di sini isi mata pelajaran ekonomi, nanti disesuaikan. Kemudian di A4 kita isi kelas 10 IIS 1 sesuai dengan kelasnya. Nah, kita mulai bekerja di A6 di sini ya. Saya buat di sini nomor titik absen. Kemudian di B6 kita bikin kelas. Kemudian di C kita bikin nama siswa. Kemudian di tanggal ini ya, ini tanggal, kita isi tanggal pembelajaran kayak gitu. Kemudian oke, di tanggal ini saya anggap tanggal sekarang ya, misalnya 18 garis miring 03 garis miring 2022 kayak gini pengetikan tanggalnya, biar tanggal bulan tahun kayak gini ya, 12 garis miring 03 2022.
Untuk tanggal berikutnya kalau kita ngajarnya seminggu sekali berarti plus 7 ya. Boleh ini dibikin manual tanggal-tanggal kita ngajar tanggal berapa aja kita masukkan manual, tapi kalau seminggu sekali saya biasanya bikin kayak gini aja. Di ini kita bikin sama dengan klik ini tanggal sebelumnya plus 7 artinya 7 hari berikutnya. Jadi kalau kita cek kalender pasti betul ya, kayak gitu ya. Kemudian ini kita tinggal copy aja, mau berapa, mau sampai berapa, geser ke kanan seterusnya. Ini sampai bulan April, mau sampai bulan Juni pun bisa ya, tinggal di copy terus. Nah kemudian ini kita rapikan, yang ini kita gabung. Caranya kita blok keduanya kayak gini, kemudian kita pilih merger atau gabungkan sel, kemudian kelasnya ini kita gabungkan juga, nama siswanya kita gabungkan juga, kemudian tanggal pembelajaran kita gabungkan ke samping kayak gini. Oke, sudah mulai kelihatan rapi. Kemudian kita tebalkan, boleh kita blok bold, kemudian kita bikin rata tengah dia, kemudian yang di sini kita pilih tengah juga. Kemudian kalau nggak cukup dia biar nah kayak gitu. Sekarang nomor absen kita bisa kecilin ya teman-teman, kayak gini. Oke, kelasnya kita bisa kecilin, nama siswa kita bisa besarin ya. Tanggal ini kita bisa blok kayak gini aja, kemudian kita klik 2 kali di sini. Bebas klik 2 kali. Iya, jadi dia kecil. Yang tanggal ini kita kecilin manual karena dia mengikuti yang ini. Nah, itu ya. Jadi udah rapi seperti ini. Nah, nomor absen kita isi sekarang ya, sesuai dengan saya siapkan Excelnya kayak gini. Ya ini ya. Kan ini ya, jumlah siswanya ada 15. Kita bikin nomor di sini tapi dalam bentuk teks ya. Tanda petik dulu, tanda petik 101, enter, tanda petik lagi yang isinya 101, 02, enter, tanda petik lagi 03, enter. Kemudian kita blok, kemudian kita copy sampai nomor 15. Ya, ini saya hapus lewatnya. Oke, kemudian kelasnya kita ambilkan yang di sini aja biar penulisannya sama karena dia akan menjadi kode juga. Klik sekali kiri, klik kanan lagi, copy atau tulis, boleh ketik biasa. Yang penting penulisannya sama, kalau besar-besar, kecil-kecil ada spasi kayak gitu ya. Jadi ini nanti memegang juga peran dalam saat pengambilan data. Nama siswa saya akan kopikan yang ini aja, yang tidak ada absennya. Yang ini saya copy, klik kanan, copy, kemudian kita masukkan di sini, klik kanan, paste atau tempel. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita copy aja, klik kanan, copy atau salin, kemudian kita blok ke bawah ya gini ya. Nah, blok semua, klik kanan, tempel ya, kelasnya kan sama. Oke, kemudian kita tampilin ini, kita bikin rata tengah dulu, enter. Nah mulai hujan ya, ini kita blok, kita tampilin. Oke, yang ini. Nah, udah mulai. Kemudian ini kita isi warna biar lebih menarik. Kita blok kayak gini, klik kanan, pilih pilihan warna ya. Di sini aja. Nah, di sini warna ini aja pakai. Ya. Widih, udah semakin bagus nih ya. Kemudian garis hayalnya atau garis bantunya ini, grid line-nya ini kita hapus saja. Caranya kita klik tampilan, kemudian kita klik tampilkan, kemudian kita hilangkan centang garis kisinya ini. Iya, tanpa garis bantu lagi. Oke, sekali lagi ini kita bisa geser lagi ke bawah. Udah ya teman-teman. Kemudian yang ini kita mau tebalin, silakan dipermak habis. Mau ditengahkan silakan. Saya bikin kayak gini aja dulu. Baik teman-teman, setelah kita bikin tabelnya seperti ini untuk rekapnya, baru kita masukkan rumus untuk merekap di sini ya. Klik di ID8, ketik sama dengan, kita bikin rumus if error kurung buka VLOOKUP kayak gitu ya, kurung buka. Data yang akan kita gunakan adalah data B, jadi kita klik B ini, B8 yang ini ya, kita klik B,
kemudian kita kunci atau kita kasih string atau F4. Di keyboard di atas ada tombol F4, F1, F2, F3, F4 sampai F12. Kita pencet F4 sekali. Kita amati di sini ya, stringnya itu biar di depan B atau di sebelah kiri B, berarti kita pencet lagi F4. Kita pencet lagi biar kayak gini. Jadi tanda string dulu baru B8. Kemudian tanda dan, tekan shift tanda dan kayak gitu ya. Kita juga mau ngambil kombinasi di absen. Di sini kita klik A1, kemudian kita kunci juga, kita aktifkan stringnya, tekan tombol F4 sampai stringnya itu di depan A, di sebelah kiri A. Ya kayak gitu ya. Jadi artinya kita mau ngunci di kolomnya aja, barisnya kita nggak kunci. Tujuannya nanti agar bisa kita copy. Tekan tanda dan lagi di keyboard, shift tanda dan. Kemudian kita ketik teks kayak gitu ya, kurung buka. Yang kita ambil sekarang yang di ini, yang di D, yang di tanggal ini ya. Kita klik tanggal yang pertama ini, kemudian kita kunci, aktifkan string atau F4 nya, pencet biar yang baris ketujuhnya ini yang terkunci kayak gitu ya. Di antara D dan 7 ini stringnya, tujuannya ya row nya yang kita kunci, kolomnya kita biarkan nanti biar bisa bergeser ke kanan kayak gitu ya. Kita copy ke kanan, titik koma, tanda petik 2. Yang akan kita ambil di sini adalah tanggal, bulan, tahun, DD, YY, jadi date, month, year ya. Tanda petik 2 lagi kayak gitu, kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, setelah ini kita klik kode di sini ya, kita klik kode. Oke, kita klik di sini ya teman-teman, di D. Nah, klik kayak gini ya, kode D. Kemudian kita bikin titik 2 D ke bawah D, bukan D ya, tapi G ya, G segini ya. G berapa? G 1000 atau G berapa kayak boleh di G0. Kemudian kita kunci pakai F4 kayak gitu. Oke ya, boleh pakai G 1000, G 2000, sebanyak-banyak ke bawah ya. Itu ya, nanti bisa ditambahin. Oke, setelah itu kita bikin tanda titik 2, 4. Kita ketik 4, tanda titik 2. Kenapa 4? Kita mau ngambil data yang keempat di sini ya, yang kolom keempat. Dari D ini sampai G ini kolom keempat. Titik 2, 0 untuk membuat apabila tidak ada data. Kurung tutup, titik 2 lagi, tanda petik 2 kali tanpa spasi untuk menampilkan data kosong. Udah. Jadi seperti itu untuk rumus recapnya. Kalau teman-teman bingung silahkan di screenshot aja, tinggal diikuti. Setelah selesai ini kita enter. Oke, hasilnya kita lihat di sini kok nggak muncul. Apa yang menyebabkan dari D2 sampai G? Oke, kita lihat lagi rumusnya. Ini kita oke ya teman-teman ya. Di sini yang absen responnya, yang respon kan di kelas 11 dan kelas 12 ya, kelas 10 belum, jadi kosong. Oke, kita isi responnya. Kita coba sekarang ini mau nggak berfungsi rekapannya ya. Kita belum copy, kita buka formnya, kita isi di sini. Oke, kita isi, kita pilih kelas 10. Berikutnya kita pilih absen 1. Berikutnya kita absen dia hadir. Kirim. Oke, sekarang kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, ini kenapa kok T itu? Kenapa kok terlambat? Oke, kita lihat sekarang di kode, Kenapa ini T? Ya. Nah, tadi kita kan nguncinya di pukul 12.03. Ini 12.04 ya, 12.04. Nah, misalnya nih ya, kita kunci dia di 13.00. Jadi jam terakhir, maka hadir semua. Maka rekapannya di sini adalah hadir. Udah ya, kita bikin rata tengah dia, center, kemudian kita copy aja ke samping. Sampai habis. Sampai di sini kita copy ke bawah. Maka semua siswa ini sudah berisi rumus ya. Tinggal kita absen. Oke, kita absen lagi teman-teman. Ini kita absen lagi di kelas 10. Oke, saya coba absen lagi. Kita pilih kelas 10, kita pilih nama siswanya, kita acak sekarang yang nomor ini.
Berikutnya pilih hadir, kirim. Kita lihat sekarang absennya yang ini, jadi langsung dia terekap sesuai tanggal. Ya, seperti itu ya. Nah, apabila nanti siswa kita ngabsennya terlambat di luar dari jam ini ya teman-teman ya, di luar dari jam yang kita kunci di sini, maka dia akan tampil T atau terlambat. Jadi kita bisa cross check nanti datanya. Nah, jadi gampang sekali bikin langsung terekap. Nanti kalau tanggalnya ini tidak sesuai anak-anak absen ya, misalnya kita ngajarnya tanggal 19 nih ya, jadi ini saya ganti tanggal 19, enter, maka akan tidak terekap, akan kosong. Jadi kalau siswa ngabsen di luar tanggal itu dia akan kosong. Nah, tanggalnya inilah yang penting disesuaikan dengan tanggal pertemuan. Jadi misalnya tanggal 18, ini saya masukkan 18, maka dia akan terekap. Nah, aturannya di sini teman-teman nyebar absennya di tanggal teman-teman ngajar. Jangan nanti misalnya teman-teman lupa ya, sampai lupa memberikan, maaf saya lupa memberikan link absennya, silakan absen sekarang. Kita nggak akan bisa ngabsen karena sudah lewat tanggal. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, link absen kita share dulu, silakan di absen, setelah itu baru kita ngajar. Apabila ada siswa yang absennya di luar tanggal itu ya otomatis tidak akan terekap. Nah, bagaimana caranya untuk di kelas 11 dan 12 ini kita copy paste saja. Caranya kayak gini ya, biar cepet ya. Ini baru di kelas 10, ini saya kecilin. Oke. Ini baru di kelas 10. Caranya di sini ya. Klik kanan. Kemudian kita pilih duplikasi. Ya, udah ada copy. Nah, ini udah ada. Klik kanan lagi di sini. Kita ganti nama dengan kelas 11 IIS 1. Oke. Nah, ini isinya mirip. Oke. Yang kita edit sekarang di 11 IIS 1 ini kita ganti namanya dengan 11 IIS 1. Kita modifikasi, kemudian namanya ini kita hapus. Oke, kita hapus kayak gini ya. Kita hapus, kita delete, kan kosong ya. Kita ambilkan kelasnya yang di sini, teman-teman ya. Ini biar sama persis, biar nggak salah ketik nanti. Oke, kita pastekan di sini, baru kita copy lagi, klik kanan, salin kita tempelkan ke bawah. Oke, nama siswa kita ambilkan di Excel ini aja. Ini saya kopikan, klik kanan copy, kemudian buka Google Formnya lagi, klik kanan paste, tempel. Nah, ini sampai absen, jadi ini kita tinggal tarik aja ke bawah, kemudian ini kita tinggal tarik aja ke bawah, biasanya nyambung ya. Oh, nyambung, berarti kita Ctrl C, blok P kayak gitu ya. Setelah itu ini tinggal kita tinggal kopikan saja ke samping kayak gini, kemudian ini ke bawah. Iya, oke ya, seperti itu. Nanti dia akan ngikut seperti ini. Nah, kita lihat di kode, nanti yang mana ngabsen, yang mana tidak, dia akan kelihatan ya. Nah, ini kan ngabsennya tanggal 17, jadi nggak kerekap. Ini tanggal 17 kita ngabsen, kemarin kita coba. Nah, sekarang kita masukkan, coba kita ngajarnya di sini tanggal 17. Ini kita ganti 17 maka udah terekap yang absen tanggal 17. Jadi gampang sekali ya. Untuk kelas 12 juga sama, ini kita copy aja, klik kanan duplikasi, agar kita nggak bikin tabel berulang-ulang kayak gitu ya. Kemudian ini kita ganti nama kelas 12 IIS 1. Kemudian ini juga kita ganti di sini kelas 12 IIS 1. Ini kita ganti, ini kita hapus dulu, kita ganti datanya. Oke, namanya kita ambil di sini, nama kelas 12-nya. Oke, saya blok ini semua. Klik kanan, copy, kemudian di sini kita pastekan, klik kanan paste, tempel. Kemudian nama kelasnya kita ambil yang ini biar nggak salah, klik kanan, copy, kemudian kita tempel di sini. Maaf, di sini. Kita blok aja nih sekalian ya, kayak gini. Ya, klik kanan, tempel. Harusnya masuk semua sih, pokok cuman satu ya. Kita copy lagi nih, salin lagi, kita blok ke bawah, klik kanan, tempel ya.
Nomornya ini kita tinggal lanjutin aja, blok 3 tarik ke bawah ya. Kemudian tabelnya ini ya, rumusnya ini kita lanjutin copy ke samping dulu, kemudian copy ke bawah sampai paling bawah. Sudah teman-teman ya. Oke, nah sekarang tinggal kita sekarang kita tinggal memasukkan tanggal-tanggal absen. Jadi seperti ini ya, absen 2. Di sini kalau kita lihat responnya, ya udah muncul dia. Nah, nanti setelah kita selesai bikin kayak gini ya teman-teman ya, ini kita geser-geser aja. Yang kodenya ini kita geser ke kanan kayak ini, klik kiri tahan, kita bawa dia ke kanan, responnya ini juga klik ke bawah ke kanan, sehingga yang muncul adalah absen duluan. Nah, ini kita bisa share ke anak-anak ya teman-teman ya. Caranya gimana? Di sini ya, dibagikan ini kita buka, klik bagikan, yaitu klik kita bagikan. Kemudian dapatkan link ini, klik ya. Jadi siapa saja yang memiliki link, tapi di sini kita biarkan akses lihat saja, jangan editor ya, jangan pemberi komentar, hanya lihat saja. Setelah itu kita klik salin link, selesai. Baru kita tampilkan di sini ya teman-teman. Kita buka form kita lagi, kita buka setelan. Nah, di sini di presentasi ini ya, di presentasi ini kita buka. Di sini kita tampilkan konfirmasi pesan ini, kita edit. Kita tulis di sini, terima kasih sudah melakukan absensi. Rekap absen bisa dilihat pada link berikut. Kita tempel paste, Ctrl V. Nah, kemudian kita simpan. Nanti pada saat ngabsen kita buka sekarang ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang buka untuk mengecek ya. Kita sekarang absen untuk kelas 10 lagi. Kemudian pilih namanya siapa. Jadi saya pakai ini. Berikutnya kita pilih hadir, kemudian kita kirim, maka di siswa akan ada notif seperti ini. Terima kasih melakukan absen, rekap absen bisa dilihat. Jadi anak-anak bisa langsung melihat rekapannya di sini. Ya, langsung diarahkan ke rekapannya, tapi dia hanya proses lihat saja. Nanti anak-anak bisa melihat di sini sesuai dengan kelasnya. Oh, saya udah ngabsen, oh saya belum ngabsen. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara membuat rekap absen. Videonya agak panjang karena detail, ada rumus-rumusnya. Nah, kalau teman-teman kendala dengan rumus, bisa nanti hubungi saya, Japri, atau bisa langsung kirimkan email dan passwordnya, kirim data siswa, nanti saya buatkan rumusnya. Yang penting form udah selesai kayak gini, form udah selesai, kemudian tabel-tabel di Google formulirnya udah dibuat kayak gini, nanti tinggal saya isikan rumus sehingga cepat. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di komen. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk kemajuan channel saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.